dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, beri kami kekuatan dan kemampuan, berikan kami hati yang mau mengerti akan kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ya Bapa dari awal hingga selesai, dan karuniakan Roh Kudus memimpin dan menyertai kami semua. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur 112, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Aku nyanyi senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, yang jaga hidupku supaya tentram. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Inilah yang harus kita tahu, bahwa ucapan syukur adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup orang percaya. Kita menyadari itu, dan karena itulah ada banyak pesan yang selalu kita dengarkan, bersyukurlah senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur. Tetapi dalam prakteknya sangat sulit bagi kita sebagai orang percaya untuk mengucap syukur. Mereka katakan, bagaimana kita bisa bersyukur kalau rumah tanggaku sedang hancur? Bagaimana kita bisa bersyukur kalau suami tidak kerja lagi? Bagaimana bisa bersyukur kalau banyak perusahaan-perusahaan yang tutup? Bagaimana kita bersyukur kalau bisnis sedang rugi? Jualan tidak laku, banyak hutang, yang sakit belum sembuh, apalagi musim corona ini. Penderitaan begitu banyak. Banyak hal yang kita hadapi ya. Karena banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya. Kemudian banyak hal ya, mungkin pendidikan anak-anak yang terganggu karena harus sekolah di rumah dan sebagainya, tidak bisa bersekolah. Akibatnya ada banyak bisnis, ada banyak usaha-usaha yang tidak bisa berjalan dengan baik di masa pandemi ini. Nah, karena itu kita susah untuk bersyukur. Dan karena itu sering kita mau bersyukur ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami berkat, kita mengalami pertolongan dari Tuhan, maka kita baru mau bersyukur. Padahal seharusnya kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Mungkin doa-doa kita belum dijawab, keadaan kita belum seperti yang diharapkan. Tetapi sebagai orang percaya, walaupun pertolongan Tuhan belum kita alami, haruslah kita tetap mengucap syukur. Dan karena itulah dalam bacaan ini kita melihat bagaimana kemudian Raja Hizkia menulis di ayatnya yang ke-19 ya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Jadi dikatakan oleh Hizkia bahwa hanya orang yang hidup saja yang mengucap syukur.
Artinya, setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, hanya orang mati saja yang berhenti mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala keadaan kita? Dengan bersyukur, kita tentu tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati kita dipenuhi ucapan syukur, apapun yang kita kerjakan, dan kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan cepat merasa lelah, bahkan justru kita bersuka cita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan keluh kesah, kita bersungut-sungut, kita aduh ini dilakukan seperti ini, kenapa kita disuruh seperti ini, ringan apapun pekerjaan akan terasa berat untuk dikerjakan. Kita lihat bahwa sama seperti Hizkia yang sakit yang disembuhkan, ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada kesembuhan yang dialami. Itu mau menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan lupa untuk tetap kuat, tetap teguh, dan mampu bertahan dalam setiap pemberitaan kita. Dari sini kita melihat bahwa dalam keadaan apapun juga, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita masih hidup, maka kita harus tetap mengucap syukur. Sebab dunia orang mati, atau di dalam dunia orang mati, kita tidak dapat mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita sebagai orang percaya. Sebab dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita diminta untuk terus selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kembali kita merespon firman Tuhan dengan lagu dari kita bakti. Silakan. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya. Di kembara kehidupan, kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat di kembara kehidupan, tetap menuntunku. kau tetap menuntunku. Kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada pokok-pokok doa yang mau didoakan di dalam doa syafaat. Mohon didoakan, Kak. Ya. Om Odi sama Eli sakit. Hari ini juga pemulihan Kak Hendy, Mm-hmm. suaminya Kak Pinkan. Okta sebutan, iya. Ya. Ini banyak sakit ini. Iya, banyak yang KO. Ya, lagi kondisi memang hujan terus ya, hujan terus. Nah, tetap bersyukur saja karena Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan dilanjut doa Bapa kami dan doksologinya dinyanyikan. Karena Engkau Yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kita bawa persembahan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah.
sebagai jawaban kami oleh karena anugerah Tuhan, maka kami telah memberikan persembahan. Itu tanda persembahan kudus bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan pada ibadah sore hari ini. Dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya kembali ke dalam aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami, menguatkan kami untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, pastilah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah kami semua boleh pulang dan berpisah satu sama lain dengan mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Kak Hendy, terima kasih Kak Welma. Terima kasih Kak Hendy. Terima kasih Kak Hendy. Terima kasih Kak Welma. Kak Welma. Hendy, tolong jangan Thank keluar you dulu Kak dengan Hendy. kakak-kakak Thank you Kak juga. Welma. Terima kasih Kak Ya. Hendy, Kak Welma.